Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, pada kesempatan ini saya akan men-sharingkan apa sih indulgensi itu seperti janji saya sebelumnya. Kalau kita melihat dari asal-usul kata indulgensi, indulgensi itu berasal dari kata bahasa Latin indulgentia, itu kata benda, indulgeo itu kata kerja yang artinya adalah kebaikan hati, kemurahan hati. Ini konteksnya sebenarnya konteks rohani, saudara. Nah, kemudian dari konteks yang rohani ini dibawa tempatkan dalam konteks bisnis, yang artinya menjadi penghapusan utang, pengurangan utang, pengurangan pajak, atau kalau sekarang kita menyebut amnesti, amnesti pajak atau pemutihan. Nah, indulgensi itu sebenarnya merupakan perwujudan dari Allah yang adalah kasih. Allah yang mengasihi manusia itu tidak hanya ketika kita hidup di dunia, tetapi setelah kita meninggal pun kasih Allah itu begitu besar kepada kita. Allah mengutus Yesus putranya untuk menebus kita melalui pembaptisan. Kita diampuni segala dosa kita. Tetapi di dalam perjalanan waktu di dunia, kita jatuh ke dalam dosa. Ingat, pada waktu video sebelumnya, konsep dosa asal manusia itu cenderung lebih mudah berdosa daripada berbuat baik. Dan setelah manusia meninggal dunia karena dosa itu, manusia itu masuk di dalam tempat penyucian atau siksa sementara. Nah, indulgensi itu adalah penghapusan, pengurangan siksa sementara di api penyucian. Dan itu karena kasih Allah yang luar biasa kepada manusia. Manusia yang sudah meninggal pun siksanya di api penyucian itu bisa dikurangi sebagian atau sepenuhnya, seluruhnya, saudara. Sehingga indulgensi menjadi sebuah penghapusan siksa-siksa sementara akibat dosa itu. Di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1471, indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Artinya untuk dosa-dosa yang sudah diakukan di dalam pengakuan dosa ketika manusia masih hidup. Dan itu untuk warga beriman Kristen yang benar-benar siap menerimanya di bawah persyaratan yang ditetapkan dengan jelas. Nanti kita lihat persyaratannya, memperolehnya dengan bantuan gereja. Ini bantuan gereja, bukan personal-personal, tapi bantuan gereja. Saya sebagai anggota gereja bisa berdoa untuk jiwa ibu saya, dan gereja itu membantu. Nah, dengan bantuan gereja yang sebagai pelayan penebusan, membagi-bagikan dan memperoleh kekayaan pemulihan Kristus dan para kudus secara otoritatif. Kita mengenal istilah indulgensi sebagian dan indulgensi penuh. Indulgensi sebagian itu menghapus sebagian penghukuman sementara karena dosa itu, dan sementara indulgensi penuh itu menghapus seluruh penghukuman yang siksa sementara tadi di api penyucian, saudara. Nah, di dalam konstitusi apostolik tentang doktrin indulgensi, indulgensi itu ditujukan kepada mereka yang sudah meninggal melalui doa permohonan, doa-doa kita, doa-doa kita dan gereja dengan bantuan gereja. Indulgensi sebagian diperoleh tanpa penentuan hari dan tahun. Kan kadang kita mendengar atau mendapatkan di WhatsApp, ya, Anda yang berdoa dari tanggal 1 sampai 8 November akan mendapatkan indulgensi penuh, begitu kan? Nah, kalau itu indulgensi penuh. Kalau indulgensi sebagian tidak ada penentuan hari dan tahun. Dan semua itu melalui intervensi gereja, saudara. Maka penting bagi kita untuk terus berada di dalam komunitas gereja. Bagi mereka yang sudah terpisah dari gereja, tidak bisa melakukan hal itu. Ada 4 syarat untuk memperoleh indulgensi penuh. Ini penting.
Pertama, menerima sakramen pengakuan dosa, terima komuni, berdoa bagi intensi Bapak Paus, dan semua ikatan terhadap dosa, termasuk dosa ringan itu tidak ada. Artinya apa? Saya bisa mendoakan jiwa saya yang sudah meninggal dan bisa mendapatkan indulgensi kalau saya memenuhi syarat ini. Saya mengaku dosa dulu, menerima komuni, berdoa bagi intensi Bapak Paus, dan saya tidak ada ikatan dosa termasuk dosa ringan. Jika saya tidak melakukan ini, sebenarnya saya juga tidak bisa berdoa lalu mendapatkan indulgensi. Siapa yang bisa mendapatkan indulgensi? Mereka adalah seorang yang Katolik. Yang Katolik, kalau non-Katolik nggak bisa. Masih mempunyai hubungan yang baik dengan gereja, maka nggak bisa mereka yang sudah keluar dari gereja. Dan dalam keadaan rahmat, artinya apa? Artinya tidak dalam keadaan berdosa berat atau mempunyai dosa berat yang belum diakui dalam sakramen pengakuan dosa. Orang yang meninggal dalam keadaan rahmat itu adalah orang yang belum meninggal mengakukan dosa-dosanya, saudara. Nah, caranya gimana memperoleh indulgensi penuh? Ada 4 syarat. Pertama, 4 syarat yang harus dipenuhin. Membaca kitab suci sedikitnya setengah jam, mendoakan doa rosario, sedikitnya 5 dekade dengan meditasi hidup peristiwa Yesus, gereja di komunitas, mendoakan doa jalan salib, mengunjungi sakramen Maha Kudus. Nah, kapan kita bisa memperoleh indulgensi penuh itu? Inilah tanggal-tanggal waktu yang ditentukan oleh gereja. Anda bisa melakukan doa-doa dan mendapatkan indulgensi penuh jika mendoakan pada tanggal-tanggal ini dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan, termasuk kita memenuhi 4 syarat tadi. Ini waktunya saya sebut misalkan saja tanggal 1 Januari. 2. Setiap hari Jumat dalam masa Prapaskah dan permenungan tentang kisah sengsara Yesus setelah komuni dengan mendoakan doa di hadapan salib Yesus setelah komuni. Ini ada teksnya, Kamis Putih, Jumat Agung, dan seterusnya, saudara. Nih, di sebelah kanan ini Anda bisa lihat daftar tanggal-tanggal peristiwa-peristiwa yang bisa kita doakan untuk mendapatkan indulgensi penuh. Nah, sementara kalau indulgensi sebagian, seperti dalam Handbook of Indulgences yang dikeluarkan oleh Tahta Suci, tanggal 29 Juni 68, ini ada beberapa hal yang bisa saya sebutkan. Misalkan, jika seorang beriman dalam melaksanakan tugasnya dan memikul beban kehidupan, tapi dia memikulnya dengan ikhlas, lalu dia memikirkan Allah, lalu berdoa kepada Allah, ada rumusannya, dia akan mendapatkan indulgensi setara. Maka penting ketika kita mempunyai tanggung jawab, kita tidak mengeluh, tapi kita justru berdoa. Nah, ini juga beberapa deretan daftar yang bisa kita doakan pada saat-saat seperti ini, dan ini bisa mendapatkan indulgensi sebagian. Contohnya, kita berdoa malaikat Tuhan, doa Angelus, Regina Coeli, mengunjungi kubur dan berdoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Maka kita mengunjungi makam itu penting, bukan hanya mendoakan mereka yang sudah meninggal, itu juga bisa kita mendapatkan indulgensi, saudara. Ini indulgensi sebagian. Jadi indulgensi itu selain ditujukan untuk mereka yang sudah meninggal, juga bisa untuk diri sendiri. Artinya apa? Saya yang berdosa ini mengaku dosa, tapi hukuman atas pengampunan yang diberikan kepada saya itu tidak hilang. Nanti saya akan mendapatkan siksa di api penyucian. Tetapi kalau saya mendapatkan indulgensi saat ini, siksa itu sudah dikurangi. Yang akan saya alami nanti sudah dikurangi oleh Tuhan, saudara. Jadi Tuhan itu luar biasa maha kasihnya kepada kita. Mengasihi kita nggak hanya ketika kita hidup, tetapi juga kita setelah meninggal. Maka bagi saudara yang mempunyai pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan mungkin penonton lain bisa menjawab. Mari kita bersharing melalui video ini dengan cara menuliskan di kolom komentar. Itu saja yang bisa saya sharingkan. Terima kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.